صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس العظيم للتعبد kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang luhur, di dalam jamuan-jamuan keabadian kasih sayang ilahi yang melimpahkan rahmatnya sepanjang waktu dan zaman. Dan di majlis ini aku dan kalian dijamu dengan cahaya-cahaya kasih sayang Allah yang maha dekat kepada segenap hamba-hambanya. Beruntunglah mereka yang mensucikan namanya yang maha luhur. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur, mengundang setiap jiwa dan sanubari untuk mencapai keluhuran dunia dan akhirat, agar setiap nafas dan detik kehidupannya terangkat pada cahaya keluhuran dengan mensucikan nama Allah yang maha luhur, yang maha tidak butuh disucikan karena sudah maha suci dan maha memiliki segala kesucian dan siap melimpahkan kesucian dan keluhuran kepada hamba-hambanya yang mensucikan keagungan nama-Nya. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur di dalam jiwa dan sanubarimu. Dialah Allah yang maha luhur dan abadi, maha suci dan maha mensucikanmu dari segala dosa, maha mensucikan kita dari segala musibah, maha mensucikan kita dari segala kesedihan, maha mensucikan kita dari segala hal-hal yang hina. Dialah Allah, satu kalimatnya mengundang segala keluhuran dalam kehidupan kita. Satu firman ini mengundang rahasia keluhuran dunia dan akhirat. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghuzan nahwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur, yang menciptakanmu dan melimpahkan padamu hidayah, jalan petunjuk kebenaran dengan tuntunan Sayyidina Muhammad. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang tercipta dan yang akan tercipta. Walladzi khalaqa fasawwa, dan menjadikan kehidupan sempurna dan terikat bagaikan rantai yang saling menyempurnakan satu sama lain. Pria dan wanita, besar dan kecil, hewan dan tumbuhan, daratan dan lautan, matahari dan bulan, bumi dan lautan, dan segala apa yang ada di alam semesta dicipta oleh Allah dan disempurnakan. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, dan yang maha menentukan bagimu segala ketentuan-ketentuan, maha menentukan pengampunan bagi mereka yang hadir di majlis zikir, maha menentukan kasih sayang bagi mereka yang berpuasa Ramadan, maha menentukan kerinduannya bagi mereka yang rindu berjumpa dengannya. Alladzi qaddara wa hada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk
Sayyidina Muhammad. Matahari hidayah yang tiada pernah terbenam, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun hamba-hambanya kepada rahmatnya dan kasih sayangnya, Sayyidina Muhammad. Matahari yang ada kita ketahui, yang kita lihat terbit dan terbenam, terus bertugas menyinari belahan barat dan timur. Namun matahari itu akan hilang cahaya gelap. Namun ada ciptaan Allah matahari juga, yaitu matahari yang membawa keridhaan Allah yang Maha Abadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Alladzi khalaqal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Allah juga yang menciptakan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan dari apa-apa yang muncul di permukaan bumi dan menggantikannya silih berganti menjadi tumbuh dan kering dengan musim semi, kemarau, hujan, dan terus berganti-ganti untuk memuliti bumi dengan keindahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur juga yang menciptakan musim, yang menciptakan hujan, yang menciptakan kemarau hingga rumputan tumbuh, kemudian berganti dengan musim semi, musim tumbuh, musim kering dan tumbuh kembali, dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan kering itu menjadi pupuk untuk tumbuhnya tumbuhan yang baru. Dan demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waja'alahu ghutha'an ahwa. Sanubiyuka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamu ma yakhfa. Akan kusampaikan kepadamu tuntunan-tuntunan Al-Quran, wahai Muhammad. Sanubiyuka fala tansa, dan janganlah kau lupa kalau secara bahasa. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa di dalam tafsir Ibn Abbas menjelaskan fala tanza illa ma sya'allah, bahwa Rasul tidak pernah lupa setelah itu selama-lamanya tentang ayat Al-Quran Karim. Fala tanza di sini maksud Ibn Abbas adalah Allah menjadikan Nabi tidak akan lupa selama-lamanya illa ma sya'allah, kecuali waktu yang dikehendaki Allah, dan Allah sudah menjadikan hafalan Al-Quran beliau abadi. Sanubiyuka fala tansa illa ma sya'allah, sanubiyuka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamu jahra ma yakhfa. Sungguh Allah Maha mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi, yang terlihat dari kenikmatan kita dan yang tersembunyi, yang terlihat dari musibah dan kesedihan kita dan yang tersembunyi. Dan ini pun bermakna hal-hal yang telah terjadi dan yang akan datang. Innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa yassir fasaniyasirka bil yusra. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadamu wahai Muhammad kemudahan. Ini yang perlu kita ingat. Fasaniyasiruka lil yusra, Allah akan memberimu kemudahan sehingga kau mencapai kemudahan. Dan ayat ini turun untuk beliau dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan dakwah beliau akan mencapai kemudahan di dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah dan melimpahkan kepadaku dan kalian rahasia kemudahan di dunia dan akhirat, dan juga selalu melindungi kita di dalam cahaya kemudahan yang milik Allah ditumpahkan kepadaku dan pada kalian. Fadzakir in nafa'atil dzikra, سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Maka berilah peringatan, sampaikan kepada mereka tuntunan-tuntunan kemuliaan. Inna fa'atil dzikra, kalau mereka mau menerimanya.
Jangan paksakan orang yang bermaksiat. Jangan kau paksakan harus meninggalkan kemaksiatan karena keinginan iman itu dari hatinya, bukan dari perbuatannya. Jangan depan kita saja akhirnya tidak maksiat, akan maksiat lagi. Maka berilah mereka itu peringatan, indah fa'atil dzikra. Kalau bahwa manfaat bagi mereka, kalau mereka itu mau menerima kemuliaan itu. Saya tidak berusaha. Kata Allah, maka orang-orang yang mau berpikir dengan keluhuran, mereka akan terbawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan risau akan apa-apa yang terjadi di hari kemudian, di hari yang akan datang atau di hari esoknya atau waktu yang akan datangnya. Saya dzakir ma yasha wa yatajannatu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Orang-orang yang lain yang tidak terima akan menghindar sendiri dari kemuliaan, dan itu sudah disifatkan oleh Allah. Namun orang-orang yang baik akan meninggalkan hal-hal yang hina. Orang-orang yang baik akan meninggalkan hal-hal yang hina. Orang yang tidak mau mendengar seruan-seruan kelembutan ilahi tetap di dalam jalan kehinaan, waliyadzubillah, dan mereka di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dan kalian dari kemurkaannya dan selalu di dalam cahaya kesucian nama Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka itu yang mensucikan dirinya. Maknanya dua, mensucikan dirinya secara batin dari sifat-sifat yang hina, dan juga mensucikan diri dan tubuhnya dengan berzakat. Zakat fitrah di hadapan kita sebentar lagi. Zakat fitrah sudah mulai dikeluarkan di malam pertama bulan Ramadan. Afdalnya di malam Idul Fitri. Tapi kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, hukumnya tetap wajib tapi menjadi dosa. Tetap wajib dikeluarkan dengan dosa. Kenapa? Karena telatnya. Seseorang terlambat mengeluarkan zakat fitrah, tak lupa, tak sibuk atau lainnya. Wajibkah saya masih mengeluarkan zakat? Tetap wajib, tapi kena dosa karena kita lepas dari waktunya. Demikian hadirin tetaplah aman berzakat. Wa dzakara rabbihi wasallam. Beruntunglah mereka yang mengingat nama Allah, mengingat nama pemiliknya, mengingat nama penciptanya. Wa dzakara rabbihi wasallam, dan memperbanyak salat, melakukan salat yang fardu, perbanyak salat tarawih. Semoga aku dan kalian selalu dalam kemuliaan salat di bulan 1000 sujud, di malam-malam agung ini. Kita melakukan tarawih 20 rakaat tiap malam, berarti 40 kali bersujud setiap malam, berarti dalam 1 bulan lebih dari 1000 sujud. Semoga Allah dan Allah melimpahkan padaku dan kalian rahasia kemuliaan bulan 1000 sujud. Qala Rasulullah sallallahu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Allah memberi peringatan yang lembut, namun di antara kalian masih lebih ingin kehidupan dunia dari kehidupan itu. Mereka yang berpaling dari keluhuran selalu memilih hal yang dimurkai Allah. Maka mereka itu di dalam kehinaan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Maka kalian masih lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu nasihat tentu dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari kehidupan dunia yang sementara, karena akhirat itu abadi. Inna hadza fil ula, kata Allah, peringatlah tentang kehidupan duniawi yang fana dan sementara ini, dan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan seruan untuk banyak menyeru nama Allah dan beribadah kepada Allah dan mensucikan diri ini, kita adalah disuruhil pula. Dari sejak dahulu para nabi-nabi terdahulu sudah aku beritahukan. Dari sejak nabi-nabi yang terdahulu telah aku sampaikan, inna adalah disuruhil pula.
suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Tiada satu pun para Rasul dan Nabi itu diutus ke muka bumi kecuali memperingatkan tentang hal ini, bahawa kehidupan dunia akan sirna. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, bukan berarti tidak boleh kaya raya. Bahkan Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar kaya raya. Sebagaimana riwayat Sahih Al-Bukhari, Allahumma akthir malahu wa dzurriyyatahu wa barik lahu fihima. Wahai Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan keturunannya, dan limpahi keberkahan pada harta dan keturunannya. Menunjukkan minta kekayaan kepada Allah bukan hal yang dilarang syariat, karena sang Nabi mendoakan di antara sahabatnya kaya raya. Namun yang menjadi hina di sini adalah cinta keduniawian. Ya, hadirin hadirat, seperti malam hari ini kita semua meninggalkan keduniawian kita, kumpul di sini, meninggalkan rumah kita dan kesibukan, duduk di majelis zikir. Semoga aku dan kalian dalam rahasia berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi. Sampailah kita kepada hadis mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ala unabbiukum bi ahli jannah. Maukah kalian kukabarkan tentang penduduk surga itu siapa? Kullu ba'ikin mudha'idin law aqsama 'ala Allah la barra. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Hujjatul Islam Barakatuh lana min Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini, bahawa maksud dari ucapan dhaifin mutadhaifin ini bukan hanya orang yang lemah dan tertindas, tapi orang-orang saleh tapi yang merendahkan dirinya, tidak terlihat dan termasyhur. Jadi dia saleh ini, orang-orang seperti ini termasuk dalam hadis itu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, taubat sama Allah ila Allah. Hati-hati kata Rasul, kalau mereka itu berdoa bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah kabulkan. Apa maksudnya dari hadis ini? Hati-hati dengan para fuqara. Jangan musuhi fuqara, jangan marah kepada fuqara. Bukankah kita sudah dengar firman Allah, "Amal yatim fala taqhar wa masaila fala tanhar." Kalau pada anak yatim jangan kau arti, kalau pada orang miskin jangan kau marahi, jangan kau usir. Demikian hadirin firman Allah kepada kita, dan hadis ini menjelaskan. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad yang memperjelas makna hadis ini, rubba ash'ata madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la barra. Hati-hati dengan para pengemis yang diusir di pintu-pintu rumah sebagian orang, kata sang Nabi. Kalau mereka bersumpah atas nama Allah dan berdoa, Allah kabulkan doanya. Demikian peringatan sang Nabi kepada kita, diberi lemah lembut kepada fuqara. Hadirin hadirat, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan hamba-hambanya, seraya berfirman, "Abdi, inni ja'ilun fala tad'umuni." Wahai hamba-hambaku, aku ini lapar di kehidupan dunia, kau tidak memberiku makan. Maka hamba-hambanya berkata, "Rabbi, kaifa nad'amuka wa anta rabbul alamin?" Rabbi, bagaimana kami memberimu makan sedangkan kau ini Rabbul Alamin? Maka Allah berkata, "Abdi fulan yastaqimuka fala taqum fala taqum." Hambaku fulan mengemis kepadamu, dia kelaparan, kau tidak memberinya makan. Tahukah kalian, jika kalian memberinya makan, makanan itu sampai ke hadapanku? Maksudnya bukan sampai makanannya, tapi perbuatan mulia itu dimuliakan Allah. Hadirin hadirat, sebab itu hati-hati terhadap fuqara. Ini bulan Ramadan, bulan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula lebih dermawan lagi di bulan Ramadan.
Bagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Makhramah radhiyallahu anhu yang sudah lanjut usia, seorang fakir fuqara miskin bersama anaknya, dia bicara kepada anaknya, anakku, ini Rasul sedang bagi-bagi untuk buka, maka kita nanti saja. Kalau kita datang sekarang penuh orang nanti saja. Anaknya berkata, wahai ayah, nanti kalau sudah selesai penutupan, habis pembagian, bagaimana dengan kita datang terlambat? Maka ayahnya berkata, sabar saja wahai anakku, nanti kita datang. Sudah orang sepi, kira-kira begitu. Lalu datanglah mereka setelah pembagian selesai, Rasulullah sudah masuk ke rumah. Maka berkata ayahnya ini, yaitu Makhramah radhiyallahu anhu, wahai putraku, panggilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya berkata, ayah, aku memanggil Rasulullah untuk ayah, Rasulullah terpanggil. Sudah masuk, kita sudah terlambat datang pembagian, salah kita sendiri datang telat. Rasul sudah masuk, Rasul panggil lagi untuk hanya sekedar bagian kita yang memang salah kita datang terlambat, kira-kira begitu. Maka ayahnya berkata, yaitu Makhramah radhiyallahu anhu, ya bunayya innahu laysa bijabbar. Wahai anakku, Rasulullah itu lembut, bukan orang yang bengis dan suka menolak orang-orang yang meminta. Innahu laysa bijabbar. Panggil beliau. Maka putranya berkata, ya Rasulullah, Assalamualaikum, ini Makhramah dan putranya, kami datang terlambat. Rasulullah pulang. Makhramah, kata Rasulullah, hadza aqadtu laka min bismika. Wahai Makhramah, ini bagianmu. Aku tidak lupa engkau, wahai Makhramah. Aku sisipkan. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alihi. Rasul tidak lupa nama-nama fuqara di Madinatul Munawwarah. Dilihat pembagian fuqara, si anu tidak ada, si anu tidak ada, disimpankan. Kalau kau tidak datang, maka aku antar ke rumahmu, wahai Makhramah. Aku datang terlambat, kau datang ini persiapkan, tidak akan melupakan. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi ahli Rasul. Tarusan ahli ini. Maukah kalian memberitahukan siapa penduduk neraka? Kullu bidulli jawadin mutakabbir. Orang-orang yang bidulli jawad ini Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mensyarahkan orang yang makan minum sendiri dan tidak peduli pada fuqara dan tidak mau peduli kepada orang miskin. Ini bidulli jawad, orang-orang yang sombong, makan minum sendiri, tidak mau tahu tentang orang-orang miskin, dan mereka itu selalu berucap dengan kalimat-kalimat yang sombong. Mereka itu penduduk neraka, kata Rasulullah SAW. Mutakabbirin, orang yang sombong. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita dari sifat sombong. Manusia paling indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan hadis ini terikat dengan riwayat Anas bin Malik tentang indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sopan dan ramah. Kalau seandainya salah seorang amah min ima'il Madinah, seorang anak budak di sana itu kan masih ada zaman perbudakan, karena zaman perbudakan itu kikis dan sirna setelah kebangkitan Islam. Karena dengan Islam inilah kikis dan sirnanya perbudakan. Perlu saya jelaskan masalah perbudakan. Sebagian mereka musuh-musuh Islam menjelaskan bahwa Islam membolehkan perbudakan. Beda. Perbudakan muslimin yang ada di dalam syariah dengan perbudakan di luar muslimin. Perbudakan di dalam Islam itu adalah orang-orang yang melawan muslimin dan memerangi muslimin, dan tidak mau masuk Islam mereka memerangi, maka mereka dijadikan budak. Tidak dimasukkan penjara. Tidak ada di dalam Islam namanya orang-orang di penjara karena memerangi muslimin, tidak ada. Tapi dijadikan budak. Oh, kejam sekali dijadikan budak. Budak di dalam Islam, pahami dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih
kalian, riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, salah seorang sahabat membentak budaknya di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillah ya Allah." Takwa kepada Allah balik dia dan dia terlihat Rasul. "Ya Rasulullah, mohon maaf aku menghardik budak." Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kau sudah tahu kan apa yang harus kau perbuat?" "Tahu wahai Rasulullah, aku bebaskan dia." Menghardik budak, bebas budaknya. Ini tuntunan Sayyidina Muhammad. Itu bisa rumah, makan sama dengan tuannya, tidak dipaksakan masuk Islam, tinggal di rumah. Di mana nih akhirat ajaran di barat dan timur mengajarkan orang yang memerangi kita suruh tinggal serumah, suruh makan bareng kita, tidak dipaksakan masuk Islam. Inilah indahnya perbudakan di dalam Islam. Dan setiap kali Allah Rasul ratusan hadis dalam riwayat yang 3 ataupun sahih yang menjelaskan barang siapa yang melepaskan budak, barang siapa yang melepaskan budak, barang siapa terus akhirnya perbudakan sirna dengan kebangkitan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Sayyidina Anas bin Malik, masa itu perbudakan masih belum sirna. Itu kalau budak-budak yang datang dari Habsyah, dari Afrika, dari mana yang diperjualbelikan di Madinah itu megang tangan Rasul dibawa kemana Rasulullah ikut. Kemana pun dibawa oleh anak-anak para budak itu, maka Rasul ikut dibawa oleh mereka kemana pun mereka pergi. Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata, bahkan di antara mereka mengajak Nabi untuk menolong mereka keluar Madinah. Nabi ikut sampai keluar Madinah. Nabi SAW tidak mau melepaskan tangan orang yang masih menggenggam tangan beliau walaupun seorang budak. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Diajak budak ke sana, ikut sampai keluar Madinah, ditarik ikut. Demikian indahnya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari-hari mulia kita, di hari mulia ini, yaitu tepatnya tanggal 10 Muharram, malam 10 Ramadan, malam 11 Ramadan, 10 Muharram ini adalah Fatah Makkah. Fatah Makkah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ke-8 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan lainnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy yang masa Rasul ingin masuk ke kota Makkah pada tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah yang disebut perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditahan oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Rasul berkata, kami ingin masuk dengan damai. Mereka mengatakan tidak boleh masuk. Kami masuk cuma mau tawaf, sa'i dan umrah. Setelah itu keluar, tidak boleh masuk. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, alasna muslimin? Bukankah kita ini muslimin? Bukankah mereka itu musuh-musuh dan mereka itu yang menghalangi kita masuk ke kampung halaman kita sendiri? Kita perangi saja, jumlah kita 1.500 saat itu di Hudaybiyah. Maka Rasulullah berkata, tanpa tempat kita menunggu perintah Allah, menunggu perintah Allah sampai akhirnya persediaan minuman mereka habis. Maka saat itu Rasul minta air, dibawakan bejana air. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul duduk mau minum, para sahabat sudah berebut. Rasul bertanya, kenapa kalian? Ya Rasulullah, la yajidillah ibadata. Tidak ada lagi air kecuali ini. Kalau kau minum habis, tidak ada lagi air. Rasul sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya di bejana itu, mengambillah air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribna wa tawadda'na, syaribna wa tawadda'na. Menjadi riwayat Sahih Bukhari, kami minum, kami wudu, kami minum, kami wudu. 1, 2, 3, 4, 1.500 muslimin yang minum dan wudu dari air yang mengalir dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan, "Lau kunna mi'atu alfin lakafana." Kalau seandainya jumlah kami 100.000 pun akan mencukupi daripada air yang keluar dari jari-jari sang Nabi. Itu perhitungkan dengan
1.500 orang, 3.000 liter keluar dari jari-jari Muhammad Rasulullah SAW. Inilah mukjizat Nabi. Hadirin hadirat ketika para muhadditsin, para fuqaha memperjelas tentang hukum air. Akan dunia, hukum air mana yang paling afdal? Air yang paling afdal adalah air Zam-Zam. Namun air yang keluar dari jari-jari Rasulullah lebih afdal dari air Zam-Zam, karena Zam-Zam keluar dari bumi, tapi air itu keluar dari jari-jari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa alihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah kembali ke Makkah, Madinatul Munawwarah, karena tidak diperbolehkan masuk. 2 tahun kemudian masuk ke Makkah dengan 10.000 muslimin, muslimat di antaranya. Dan Rasul memberikan panji di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Muhajirin dan dari Ansar, salah seorang Ansar radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, di malam Fatah Makkah, Abu Sufyan buru-buru masuk Islam. Ini cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, pimpinan Makkah, datang masuk Islam di malam Fatah Makkah. Karena sudah lihat 10.000 muslimin yang mau masuk ke Makkah, kalau tidak buru-buru masuk Islam, habis, kira-kira begitu. Abu Sufyan datang, maka Abu Sufyan bisa mana bertemu Rasulullah, karena Rasulullah dikelilingi ratusan kemah para sahabat, demikian riwayat sirah terjadi. Maka Abu Sufyan ini ditolong oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu atau salah seorang sahabat lain. Lalu kata Abu Sufyan, kamu apa datang sini? Enggak salah. Kalau kan pimpinan Makkah mau datang sini mau apa? Dia berkata, aku mau masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kau tamu Rasulullah. Naik ke atas kudanya Rasulullah. Nanti gimana nih orang yang akan menghalangiku? Mereka pasti akan membunuhku. Tidak ada yang menyentuhmu kalau kau di atas kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu kau tamunya Rasul. Maka Abu Sufyan sampai di depan kemah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang melihat Rasul yang datang, Abu Sufyan ini di atas kudanya Rasul. Di depan kemah berdiri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Sufyan datang juga, maka Allah menariknya turun dari kuda dan berkata, sekarang tidak ada yang bisa membuatmu lepas dari belenggu. Kau sudah datang sendiri menyerahkan nyawamu, kecuali seperti masuknya onta di lubang jarum, tidak bisa lepas dari pedangku sekarang. Maka Rasulullah berkata, "Fakul imam, lepaskan." Kasihnya mau melepaskannya. Abu Sufyan, apa kau mau? Abu Sufyan berkata, aku selalu terusir dari hidayah. Maka Rasulullah berkata, kamu yang mengusir dirimu dari hidayah, bukan engkau yang terusir dari hidayah. Hidayah ditawarkan pada seluruh hamba Allah. Maka dia pun masuk Islam dan kembali ke Makkah. Masuk muslimin 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah pada hari Jumat. Masuklah muslimin ke Makkah Mukarramah menjadi awali dari seluruh penjuru Makkah. Maka di saat itu berkatalah Abu Sufyan, pimpinan Makkah yang sudah masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, uti'at qadra Quraisy wala Quraisy ba'da al-yawm. Ya Rasulullah, mahkota kekuasaan Quraisy sudah kuserahkan padamu, tidak ada lagi Quraisy yang akan memerangimu setelah hari ini. Maka Rasul berkata, "Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin." Indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Maka kaum Ansar berkata di dalam hati yang saling bisik satu sama lain, Rasulullah ternyata sudah kembali ke kampungnya di Makkah. Kita sudah pulang ke Madinah. Maka saat itu turunlah wahyu. Riwayatnya dalam Sahih Muslim berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, "Idza nazala al-wahyu, kalau seandainya turun wahyu, la adina yarfa' tarafu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau sedang turun wahyu, tidak satu pun dari kami mampu melihat, mengangkat kepala, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu cahaya terang benderang dan rahasia kewibawaan ilahi menundukkan semua makhluk hingga tidak bisa mengangkat kepala di hadapan Sayyidina Muhammad
yarfa' tarafuhu ilaih sallallahu alaihi wasallam. Selesai turun wahyu, Rasul berkata, "Wala ma'syarul ansar." Wahai orang-orang Ansar. Orang Ansar berkata, "Labbaik ya Rasulullah." Kalian telah mengatakan bahwa aku ini sudah memilih Quraisy duduk di sini dan akan tinggal di Makkah. Kalla inni Abdullah wa Rasuluh. Sungguh aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Inni hajartu ilaihi ilallahi wa ilaikum. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum ya Ansar. Wahai Ansar, tidak. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Aku hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke kampung kalian yaitu Madinatul Munawwarah. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Hidup dan matiku bersama kalian wahai Ansar. Maksudnya apa? Aku setelah ini akan kembali ke Madinah dan aku akan wafat di kampung kalian di Madinatul Munawwarah. Fa aqbalu ahlul Madinah yabkun. Maka menangislah ahlul Madinah dan mereka mengerubuti Rasul kaum Ansar dan menangis karena gembira. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, bukan apa-apa, kami cuma takut kehilangan engkau. Kau sudah kembali ke Mekah tempat kelahiranmu. Kami sudah hidup bersamamu bertahun-tahun, 8 tahun kami menerimamu saat semua kaum menolakmu dan kami takut berpisah denganmu ya Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Aku akan kembali kepada kalian hanya sebentar di Makkah, kembali ke Madinatul Munawwarah." Demikian indahnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Orang yang mengenal keindahan beliau tidak menjauh dari beliau. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika menjeritnya batang pohon yang Rasul berpindah biasa bersandar padanya pindah tempat adinul jidr, maka jidr itu menangis dan menjerit terdengar ceritanya oleh semua para sahabat. Bagaimana batang pohon kurma itu menjerit dan menangis dan Rasul turun otamma ilaih dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memeluk batang pohon kurma itu, maka tangisnya bagaikan bayi yang ditenangkan ibunya mulai perlahan-lahan terbiak. Sampaikan oleh guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musni Al-Alam Al-Habib Umar bin Habib alaihi rahmatullah dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa bayangkan sebatang pohon kurma ini yang tidak mau jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma berdekatan beberapa hasta saja Rasulullah pindah, dia tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Dan perhatikan cintanya Rasul kepada yang mencintai dan merindukannya, walau batang pohon kurma. Maka datanglah Rasul dan memeluk pohon kurma itu. Seraya terdiam, akhirnya menangis tersendat-sendat, akhirnya terdiam menangisnya. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad itu terhadap batang pohon kurma. Lebih pada dan kalian yang merindukan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan rahasia bil-huda, rahasia kebahagiaan. Ya Rahman ya Rahim, bihaqqi azmat Ramadan wa ma fiha min al-asrar wa bihaqqi asrar siyam wal qiyam. Ya Rahman ya Rahim, demi kemuliaan bulan Ramadan agung ini, demi kemuliaan Fatah Makkah, demi kemuliaan Badr al-Kubra, demi kemuliaan nuzulul Quran, demi kemuliaan Lailatul Qadar, demi kemuliaan seluruh anugerah-Mu yang Kau limpah ruahkan, demi kesucian nama-Mu yang maha luhur, singkirkan seluruh dosa-dosa kami. Pastikan hari esok kami lebih indah dari hari ini, dunia dan akhirat, zahiran dan batinah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah.
insyaallah taala malam ini hadirin hadirat insyaallah malam 17 Ramadan kita akan mengadakan acara haul Ahlul Badar Al-Kubra alaihi ridwanullah dan juga doa nuzulul Quran dengan membaca zikir ya Allah sebanyak 1000 kali di Masjid Ad-Din. Insyaallah yang hadir lebih banyak dari yang hadir di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensukseskan acara ini dan memberi kemudahan dari segala hal-hal yang merintangi dan menjaga acara ini menjadi acara yang dilimpahi keberkahan sebagaimana kabar yang telah disampaikan pada guru mulia kita Al-Musnid Al-Habib Umar bin Habib bahwa kita akan mengadakan acara di malam Badar sebagaimana tadi di tempat beliau di Darul Mustafa mengadakan haul Ahlul Badar sekaligus doa, maka kita pun mengadakan di malam yang sama beliau mendoakan keberkahan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga acara itu sukses dan membawa keberkahan bagi kita dan bagi penduduk Jakarta khususnya dan seluruh muslimin di barat dan timur. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kita teruskan dengan renungan Ramadan, merenungkan keagungan Ramadan. 10 hari agung telah lewat dari kehidupan kita dari bulan Ramadan ini. Besok sudah tanggal 11, sebentar lagi setengah, sebentar lagi selesai Ramadan. Ramadan yang hari kemarin tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya pada kehidupan kita. Kita merenungi keagungan Ramadan. Allah bersyukur. Allah
Ibrahim bin Muhammad Aidin Matanallahu bihi wa mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bil amal wa ikram wa fadila. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi lana 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna fid dunya ziyaraka wa fil akhirati syafa'aka wa la tahrimna fil jinan ra'yaka. اللهم اعزنا من خير الزرع واخذنا من خير القدر واجرنا من خير الجنة واخذنا من الجنة. اللهم اعطنا من عندك واغفر علينا من فضلك واشكر علينا من رحمتك وانزل علينا يا الله من بركتك وانزل بسعتك وعافيتك في الدين والدنيا الاخره. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا قيامنا ووعنا وسجودنا وضعنا وتضرعنا وتوصلنا وتعليمنا ومجلس تعليمنا ومجلس ذكرنا يا سيدنا بالله الحكيم صار عام وابو الجامع قال له